Dibanding ke peresmian Desa Hendra. Kalau mau diikat nih, jumpa diikat nih. Tunggu sananya dit, langsung aja ke atas udah main dit. Besok bisa di mana? Dit. Ini dah, sini, kita dulu. Kap. Satu lagi mana? Tidur. Apa mini? Ini apa? Meeting tidur. Udah batu suka yang betul-betul kembali. Masih ya. Ini mah hibur. Iya. U15. Taruh dapur langsung.
Wah, jatuh lagi HP ini. Taruh dulu. Siap-siap mau dana ya. Nanti siapa mau berangkat ke wihara sekolah minggu juga siap-siap. Ini di wihara, kalau memang wihara yang untuk pelatihan praktek biku hutan, umumnya memang lebih menekankan tenaga laki-laki. Jadi dimanapun, kalau misalnya lihat tempat lungho, biasanya mungkin akan lihat lebih banyak laki-laki yang bantu-bantu, mulai dari menyerahkan makanan, bawa keranjang, yang dekat melayani biku-bikunya juga banyakkan laki-laki. Masih juga yang laki-laki bisa dipakai untuk pijat juga. Kalau di sana pijat biku-biku tua. Nah, sampai di sini jarang-jarang lihat. Tapi ada lihat seperti ini. Nah, inilah dipertahankan. Ya, dijaga, terutama yang laki-lakinya. Jangan jauh-jauh dari wihara. Nah, pokoknya kalau bisa ada waktu luang juga dekat-dekat dengan wihara. Mau punya uang maupun tidak punya uang tidak masalah, datang saja ke wihara. Mana ada yang bisa dibantu juga bantu, lihat. Tinggal kalau misalnya bisa mau menginap juga silakan menginap. Itu juga merupakan kebiasaan yang sudah ada dari zaman Sang Buddha. Jadi pernah satu ketika yang Lumpo pernah ceritakan mengenai betapa baiknya kalau seorang anak itu
datang ke wihara lalu tinggal di wihara. Jadi pada zaman Sang Buddha, seorang hartawan penyokong agama Buddha ini namanya Anathapindika. Ya, hartawan Anathapindika, mungkin kalian tidak asing dengan namanya, yang mendanakan wihara Jetavana, Mahawihara Jetavana, yang dibelinya dari Pangeran Jeta dengan uang kepingan emas, ditaburi sampai seluas tanah tersebut. Nah, maka tanah itulah yang bisa dibeli. Nah, jadi setelah dibeli dengan penuh keyakinannya, Anathapindika ini merupakan upasaka yang paling unggul di dalam menyokong para Bhikkhu Sangha, menyokong Buddha Sasana. Nah, setelah itu Anathapindika ini punya seorang anak. Namun anaknya ini berbeda dengan yang lainnya, nakal sekali. Seorang laki-laki umumnya hanya minta uang saja lalu pergi main. Minta uang lalu pergi malam-malam berkeliaran, berkawan, mencari tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Jadi zaman dahulu pun ada saja tempat-tempat hiburan, bukan hanya zaman ini saja. Nah, jadi melihat anaknya yang demikian, Anathapindika yang merasa dirinya juga sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, kasihan anaknya ini kenapa jauh sekali dari Dhamma. Lalu pakai teknik panggil anaknya, sini nak, kamu mau tidak diberikan uang 1000 kahapana? Nah, kasih uang, oke, bolehlah kasih uang, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya nanti malam itu hari Uposatha. Sang Buddha di sana umumnya akan memberikan wejangan kepada Buddha Mamaka. Nah, mulai dari biku, bikuni, upasaka dan upasika malam itu. Kamu pergi ke sana, dengar apa yang Sang Buddha itu ajarkan. Dapat 1 bait saja, ingat. Nanti sampaikan kepada ayah. Nanti akan diberikan uang. Anak pikir, cuma 1 bait Dhamma, ya mungkin bisalah untuk ingat. Oke, setuju, sepakat. Itu malam harinya dia pun datang ke wihara Jetavana. Dengar di sana, udah siap-siap nah, dengar. Agak jauh juga dari Sang Buddha. Kini begitu dengar Sang Buddha memberikan wejangan Dhamma, sudah dapat. Dikira sudah dapat lah, cukuplah. Ingat, oke, mau cari pergi tidur. Cari tempat. Begitu mau bangun jalan sedikit, Sang Buddha tahu, ini anaknya Anathapindika ini sudah selesai ini dia, hanya mau uang saja. Dibuat oleh Sang Buddha itu jadi lupa. Itu jangan sedikit deh, lupa tadi apa baitnya. Akhirnya balik lagi, dengar lagi. Itu udah dapat, bangun lagi. Sang Buddha buat lupa lagi, balik lagi sampai 3 kali. Akhirnya, kenapa lupa terus seperti ini? Lalu kali ini benar-benar serius, sungguh-sungguh dengar. Nah, Sang Buddha tahu anaknya Anathapindika ini sudah benar-benar serius, sudah mulai siap untuk memahami Dhamma, juga mulai lebih mendalam Dhamma yang disampaikan untuk anaknya tersebut. Mulai dari Arya Saca, Anupubikata, Arya Saca, akhirnya paham. Anak tersebut pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, kini begitu sudah paham, selesai dari sana, tidur di wihara. Besok paginya, anak ini ketika Sang Buddha pindah patah juga ikut bantu bawakan patah Sang Buddha. Ini anaknya melihat anaknya demikian, Anathapindika sedih. Hartawan Anathapindika itu di rumahnya lihat anaknya, ikut rombongan para biku bantu bawakan patah Sang Buddha. Sudah berubah baik sekali. Lalu begitu selesai berdana panggil anaknya, sini nak, nih uangnya sudah siap. Anaknya mendengar begitu beda, sudah langsung berubah karena sudah mencapai Sotapanna. Langsung bilang, tunggu ayah, jangan sekarang. Saya juga sudah tidak mau, malu lah, kata anaknya.
Nah, Anathapindika bingung. Oh, biasa anaknya sebelum ditawari itu sudah minta duluan. Ini ditawari malah ditolak. Nah, lalu Sang Buddha jelaskan kepada Anathapindika. Anathapindika, anak kamu saat ini sudah mendapatkan harta seorang Arya. Dia sudah tidak lagi begitu menginginkan harta dunia. Dia sudah mencapai mata dhamma, tingkat kesucian Sotapanna, sebagai upasaka yang telah memahami dhamma, mencapai pemasuk arus, tingkat kesucian pertama. Nah, Anathapindika mendengar begitu, sadu, beliau merasa sangat bahagia sekali dari anak yang benar-benar tidak tahu harus dididik bagaimana bisa berubah 180 derajat menjadi anak yang baik seperti ini, paham dhamma pula. Nah, akhirnya dari sanalah satu malam itu yang mana begitu bermanfaatnya, Lumpo juga di sana. Kalau bisa siapa mau tinggal di wihara, praktek dhamma di wihara, beliau juga membuka kesempatan, khususnya terutama laki-laki itu sudah umumnya, karena memang tempat lebih menyediakan untuk laki-laki. Kalau perempuan kadang sulit juga, tempat juga kurang memadai, apalagi kadang kalau misalnya tempat mana, wihara mana yang tidak ada dinding pemisahnya juga tidak enak kalau ada perempuan tinggal sama-sama dengan para biku. Nah, jadi ini di wihara kita saat ini pelan-pelan memupuk kebiasaan tersebut, bukan hanya dari luar saja, tetapi dari dalamnya kita mulai seperti peraturan-peraturan tertentu untuk jaga ketenangan juga. Nah, ini sudah mulai perlahan-lahan, ada waktunya bercanda, ada waktunya untuk ya bisalah berisik-berisik, bisa ada waktunya, tapi juga ada jamnya. Nah, lihat kan saat ini sudah mulai di mana malam-malam hari kalau wihara kita tenang. Semalam jam 10 ada suara-suara, saya juga keluar. Sebenarnya khawatir, bukan karena suara dari luar yang mengganggu, tetapi khawatir itu suara dari dalam wihara kita, mengganggu tetangga. Nah, itu yang lebih dikhawatirkan. Kalau misalnya dari luar ya terserah, tapi kalau dari wihara itu yang jelek wihara kita. Jadi makanya cek, lihat anak-anak sudah pada tidur ternyata. Tanya tukang juga, anak-anak sudah tidur semua. Saya sudah sampai jalan sampai depan, kira tahu, oh ternyata sumbernya dari luar. Ya sudah, tidak masalah. Yang terpenting di dalam wihara kita itu bisa jaga ketenangan, tidak mengganggu yang lain. Nanti juga mereka dengan sendirinya ya mau bagaimana, namanya orang di luar. Seperti yang main bola juga, ini juga harusnya sudah mulai ya, karena kemarin saya sudah beritahukan, kepalanya langsung pegang saja kepalanya. Kalau pegang satu-satu kan susah, pegang saja kepalanya. Rafa sama Cena tanggung jawab. Kalau ada siapa yang mau main bola di depan, beritahu. Nanti yang kena omelan ini dua ini. Jadi pegang kepalanya, pegang pentolannya, dia yang tanggung jawab. Pokoknya mana yang kiranya mengganggu, kebisingan, juga merusak juga nanti barang-barang wihara. Nah, itu harus juga dijaga hati-hati. Nah, karena kita tinggal di wihara, kita usahakan agar wihara kita itu dapat dipakai selama mungkin, dapat berdiri selama mungkin, dapat menjadi tempat yang senyaman mungkin untuk orang-orang datang, dan siapapun yang lihat juga dapat mengambil contoh dan pulang dengan membawa manfaat, dengan senang hati karena tahu datang ke tempat yang mana orang-orang di dalamnya itu punya sila, punya dhamma, masing-masing menjaga sila samadhipanya dengan baik, masing-masing juga rela untuk praktek berdana, untuk berkorban. Nah, untuk hari ini dititipkan. Ya, semoga bisa dijadikan sebagai bahan untuk bekal di kemudian hari. Anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa
จันโดปนราโสยธามณิโยติราโสยธาติโยวิวาจันตุสัพพโรโกวินาศตุมาเทภวัตวันตารายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวดานาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจาตาธัมมาวันดันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุวัดโกดันนาวัดโกสิริวัดยาสวัดโกบัลลวัดโกวันนาวัดโกสุขวัดโกโหตุสัพพดาดุขโรกภยเวระโสกาสันตุจุปาดาวาอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุจเตยัสสะจยาสิลิดันนังละบังโสติภะกยังสุขังบัลลังสิริอายุจวันโนจะโภกังวุติจยสวะสัตวะสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเต